Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan Partai Demokrat hari ini begitu kan. Yang penting gabung terlebih dahulu. Masalah soal cawapres, masalah soal jabatan ya. Lebih dulu katanya begitu kan ya. Yang penting gabung dulu begitu. Ini Demokrat tak minta jabatan cawapres ke Prabowo, kami hormati yang gabung lebih dulu. Bagaimana dengan koalisi perubahan dulu begitu? Kok menjodohkan cawapres? Kan logikanya seperti itu begitu kan. Ini menarik begitu untuk kita amati betul bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya. Wajar kalau Partai Demokrat tidak meminta ya jabatan dan sebagainya karena kita lihat saja begitu kan ya. Kalau minta jabatan gimana begitu kan? Tidak ada keringat sama sekali begitu kan ya. Lihat saja di koalisi Golkar begitu, PAN di situ begitu sudah berdarah-darah, tapi tiba-tiba Partai Demokrat sudah ya gabung di situ begitu. Ya tidak menjadi masalah sebelum ya ada pendaftaran ke KPU begitu kan ya. Bahkan di satu sisi banyak netizen yang mengatakan begini ya, ini menarik begitu. Artinya kemarin memaksa untuk minta jabatan wapres tanpa memikirkan strategi kemenangan. Ini kritikan luar biasa begitu kan ya. Karena apa? Karena bayangkan di koalisi perubahan ya katanya begitu tidak menyodorkan cawapres tapi tidak memikirkan kemenangan. Kata netizen begitu kan. Ini sangat luar biasa kritikannya ya. Kebangetan kalau minta jatah cawapres ya. Udah datangnya terakhir, mana suaranya kalah sama Golkar. Mau minta jabatan katanya begitu ya. Haha ya bargaining power sudah rendah dan pasrah. Minta sih tapi kalau bisa ahi wapresnya katanya begitu ya. Ya Partai Demokrat ini dibutuhkan tapi tidak diharapkan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Bahkan daripada ditinggal sendirian, mending gabung aja. Ya iyalah dong, begitu kan. Sadar kalau nggak punya daya tawar, gabung karena kepepet. Apakah benar dia karena kepepet mereka begitu? Udah biasa ya, awali bilang gitu. Kemarin pas sama si A, ya awalnya begitu, katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen ya. Gimana emosinya begitu? Pertanyaannya, all ini enggak itu untuk Prabowo. Pak SBY termasuk pati memecat Pak Prabowo, dia tahu juga ya sepak terjang menghilangkan orang lebih tim mawar ya. Tetapi Pak SBY rela bergabung dengan Prabowo sebagai capres ya, nggak habis pikir logika mengalahkan nafsu sekelas SBY mantan presiden. Katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen. Tetapi inilah bagian dari demokrasi begitu kan. Mau tidak mau Partai Demokrat harus bergabung di situ begitu. Karena apa? Ya karena di satu sisi melihat dari Pilpres ini kan 1 bulan sudah ada pendaftaran ke KPU siapa capres cawapres mereka begitu kan ya, kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, dalam beritanya dikatakan ya Demokrat ya tak minta jabatan cawapres kepada Prabowo, kami hormati ya gabung terlebih dahulu ya, sama dengan apa yang disampaikan oleh PDIP begitu kan ya. Akhirnya apa ya mengatakan bahwa ya gabung dulu baru bisa katanya begitu kan, baru bisa menentukan siapa cawapresnya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, Partai Demokrat tidak mau terlebih dahulu kalau memang begitu kan ya, dukung dulu begitu kan. Dukung untuk menjadi ya cawapres, kira-kira seperti itu begitu ya. Ya, karena pada hakikatnya kata-kata PDIP gabung dulu ke Ganjar, begitu ke koalisi Ganjar, lalu kemudian ya mendukung di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat ini kan mau tidak mau Partai Demokrat terjebak begitu kan. Juru bicara Demokrat Harzaki Mahendra begitu kan mengatakan partainya tak meminta jabatan untuk Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden cawapres mendampingi Prabowo. Harzaki pernyataan Partai Demokrat menghormati partai politik lain yang sudah lebih dulu menyatakan dukungannya kepada Prabowo ya. Wajarlah di situ begitu. Ya gimana mau minta jabatan begitu kan, kalau baru bergabung kan masih belum ada keringat di situ begitu ya. Kalau ada keringat nanti baru begitu ya. Karena politik itu kan dinamis, tidak menentu begitu. Bisa saja sekarang yang muncul elektabilitas AHY sangat naik begitu kan ya. Bisa saja ya sebagai bahan ya tertawaan lah, bahan senyuman lah bagi Partai Demokrat itu sendiri begitu kan.
Bahkan mengatakan kita hormati teman-teman yang sudah dulu bergabung. Adapun sebelumnya Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai PAN Partai PBB dan Partai Gelora sudah dulu menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Bahkan Harzaki mengatakan Demokrat memilih bergabung dengan KIM lantaran memiliki sejumlah persamaan pandangan maupun visi dan misi. Ia mengklaim partainya begitu mengutamakan kepentingan masyarakat luas bukan pribadi. Bahkan tujuan kami untuk menang bersama ya Pak Prabowo untuk Indonesia yang adil dan makmur. Ini yang ditekankan Ketua Umum AHY ya. Bahkan people first ya katanya ya. Bahkan di satu sisi sebelumnya Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY telah bertemu elit partai politik anggota KIM di kediaman Prabowo di Hambalang ya. Pertemuan itu ya disebut-sebut sebagai pengesahan dukungan Partai Demokrat ke Prabowo Subianto. Artinya kan sudah jelas di situ begitu ya. Untuk mendukung Prabowo Subianto di situ begitu. Ya wajarlah demokrasi kita begitu, ada pro dan ada kontra begitu. Saya kira bahwa kata netizen ketika ada Partai Demokrat di situ pasti ada ya biasanya kalah katanya begitu. Tapi wallahu a'lam karena ini politik kita begitu kan, politik sangat dinamis begitu. Bahkan di satu sisi pertemuan itu disebut-sebut sebagai pengesahan ya dari Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo. Meski demikian, hingga saat ini Demokrat belum secara resmi mendeklarasikan dukungannya tersebut. Bahkan dengan secara resmi akan dideklarasi setelah partai berlambang Mercy itu ya menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas ya. Bahkan dalam agenda internal AHY akan mengumumkan langkah politik partainya hingga deklarasi calon presiden yang akan mendukungnya begitu ya. Jadi Partai Demokrat sekarang mulai terjebak kemana arahnya mereka begitu. Karena apa? Karena di satu sisi sudah jelas mereka begitu dalam beritanya disebutkan seperti itu begitu kan ya. Bahkan apa yang terjadi? Partai-partai Demokrat sudah gabung situ, bertemu dengan Abu Janda di situ begitu, bertemu dengan Adi Armando di situ begitu ya. Wajar, inilah negara demokrasi kita begitu. Jadi persoalan-persoalan politik itu saya rasa sangat dinamis ya, tidak perlu kita menyerang sana sini seperti Partai Demokrat yang kemudian terus membuli Anies Baswedan begitu kan ya, katanya menyesal sana sini dan sebagainya begitu. Dan bahwa apa yang terjadi selama ini di koalisi perubahan aman-aman aja, bahkan tidak ada bermusuhan sama sekali begitu kan ya. Malah yang dihujat itu adalah Partai Nasdem dan Anies Baswedan di situ dicap sebagai petugas partai dan sebagainya begitu kan. Inilah politik kita ya, mau tidak mau seperti itu begitu. Tapi saya yakin dan saya yakin dimanapun kita berada, inilah demokrasi kita begitu ya, kompetisi secara akal sehat begitu ya. Mau berlabuh kemanapun silahkan Partai Demokrat, silahkan, tidak menjadi masalah. Karena ini pada hakikatnya masyarakat yang menilai ini semua ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.